Ia adalah seorang musisi yang memegang teguh tradisi leluhur. Dalam bermusik, ia tidak pernah lupa memberi sentuhan bunyi-bunyian kampung halaman. Siapa sangka di balik penampilannya yang kalem, ia ternyata penggemar berat seni bela diri campuran. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan gitaris Dewa Bujana dalam Satu Indonesia. Biasa sekali. Duet dari Mas Dewa Bujana dan juga ternyata ini ada gitaris legendaris ya. Juga namanya Deva. Ya. Baru belajar. Baru belajar tadi. Bisa geser sedikit sayang? Sini. Aku di sini, iya. Mas Dewa, terima kasih banyak. Mas Bujana, terima kasih banyak sudah boleh hadir di sini. Ini kalau misalnya bicara mengenai belajar gitar, kamu belajarnya dari Aji, dari ayah? Iya, kadang-kadang sama. Kadang-kadang? Iya. Benar? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti seringnya sama siapa? Aku ada guru. Ada guru les? Kenapa milih guru les, Deva? Kan ayahnya udah luar biasa loh. Kadang-kadang ini, ayahnya busy. Oh, busy. Oh, busy. Oke, tuh udah dipanggil sama ibu tuh. Aku boleh ngobrol sama ayahnya ya. Thank you, Deva. Bye. Mas Bujana, apa kabar? Ya, baik-baik. Oh iya. Ini sekarang kita sudah ada di ruang apa ini, Mas Bujana? Ya, saya cuma ada ruangan sempit ini sebenarnya sih buat untuk ukuran gitar ini. Tapi paling tidak bisa melihat terus karena kan kalau gitarnya nggak dipegang atau nggak dirawat bahaya juga gitu. Dulu awalnya seperti apa sih sampai jatuh cinta dan sampai sekarang menggeluti dan menjadi seorang gitaris yang andal? Saya dulu awalnya cuman kamar kakak saya di Kelungkung, saya tinggal di Kelungkung. Pada saat itu kan musimnya poster-poster musisi ya, majalah Tuil gitu. Musisi Indonesia malah megang gitar, fotonya misalnya Sunata Tanjung atau Yanantono. Itu yang membuat saya ngelihat, wah kayaknya keren gitu megang gitar. Itu aja dasarnya cuman ngelihat gara-gara poster itu saya pengen main gitar gitu. Itu usia berapa waktu jatuh cinta itu? Kelas 5, 11 tahun persis. Menggunakan gitar ukir dan lukis di tahun 2000. Saya berteman sama Balawan di Bali. Terus saya ketemu pelukis yang temannya Balawan juga, namanya Made Sumadiase. Dialah yang melukis gitarnya Balawan pertama. Terus saya ikut gitu ngelukis gitar. Tapi saya belum serius waktu itu. Nah sekitar 2006 itu pertemanan saya dengan para perupa, pelukis itu semakin banyak gitu. Kalau saya main di Jogja, ngobrolnya lebih banyak sama pelukis daripada musisi. Atau ke Bali gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, coba saya tawarin, mau nggak ngelukis gitu? Ayo boleh gitu. Semuanya mau akhirnya. Nah mulai terkumpul sampai 10 belasan itu saya mikir ini kayaknya saya harus ngumpulin semua gitu. Jadi ada satu tantangan buat saya untuk tokoh-tokoh yang besar namanya gitu. Itu sampai kepikir sejak belasan buku itu, sejak belasan gitar kepikir untuk buat buku. Buku dawai-dawai itu. Itu saya terus buat dan akhirnya membuat tim untuk buat buku. Nah, kalau misalnya dari seluruh gitar ini kan masing-masing karya lukisnya berbeda, tapi ada dua yang ada ukiran Saraswatinya. Ya Saraswati ya. Ini gitar aslinya kan Parker. Nah, saya dari dulu sering pakai Parker ya, Parker Fly Deluxe. Yang biru tuh Parker Fly Deluxe tipenya Magic Blue. Terus saya pernah dapat ini yang mahogani. Ini kan dapatnya seperti gini sebetulnya. Iya, jadi kayaknya. Ya nggak di akrilik gitu ya. Saya pikir coba diukir. Saya minta diukir, saya kasih temanya Saraswati gitu. Kenapa saya Saraswati? Saya pikir kan seni, pengetahuan dan musik. Ya kita anggap kan Dewi Saraswati adalah
Dewi Pendidikan dan Seni dengan simbol gitar gini. Iya. Dibuatlah seperti ini. Pas saya dapat, saya pakai kok kurang kelihatan gitu loh. Karena kan kayu aja gini kelihatan dari jauh. Saya minta diwarnain kayak warna di Bali kan seperti gini, hijau, kuning. Ya saya nggak menyadari bahwa setelah saya pakai, saya pernah main di satu tempat di Bangka Belitung ya. Anak-anak kecil saya lagi syuting video klip di sana pakai gitar yang lain. Dia, Om, gitar yang ukir mana gitu. Ya, sampai akhirnya jadi satu identik gitu dengan trademarknya Dewa Bujana. Ya, saya nggak tahu, tapi itu anak-anak kan di orang awam gitu. Iya. Gitu. Ini nantinya kan akan dimuseumkan. Konsep yang ditawarkan ketika nanti para pengunjung datang tuh apa? Enggak, kalau awalnya saya cuman sebetulnya nggak banyak kan gitar saya anggap berangkat dari 34 gitar yang ada di buku. Iya. Gitar-gitar itu nantinya saya mau buat apa ya gitu kan. Iya. Akhirnya dari situ saya mau buat museum di rumah. Ketika ide itu saya obrolin dengan teman-teman, dengan teman arsitek di Bali, bilang sekalian aja buat ya, benar juga gitu loh. Akhirnya bikinlah saya kerjasama dengan sahabat di Bali yang juga buat resort gitu. Saya buat Museum Gitar Indonesia. Jadi teman-teman musisi Indonesia saya udah mulai kumpulin. Oh, dari, siapa aja yang terkumpul yang sudah Baron, Eros, JPI. Nah, setelah itu udah idenya itu muncul, tiba-tiba saya 2013 kan rekaman di Amerika, ketemu Alan Holdsworth pertama. Dia yang tanda tangan gitar itu akhirnya berkembang jadi di luar juga gitu. Mas Bud ini kan udah kerjasama sama begitu banyak musisi-musisi luar negeri, termasuk salah satunya adalah Antonio Sanchez di album terbaru Hasta Karma itu. Nah, sebetulnya tanggapan mereka terhadap bunyi-bunyi etnik, karena kan Mas Bud selalu memasukkan bunyi etnik, apakah itu chanting Bali, ataukah itu gamelan gitu. Reaksi mereka tuh seperti apa sih? Ya Sanchez, saya dengarnya unik dia main di lagu Jayaprana itu. Saya nggak pernah mention ke dia bahwa di sini harus seperti gamelan, enggak gitu. Tapi memang nada yang saya buat kan seperti nada tradisional. Pas di part dia drum solo gitu, dia saya dengar kayak orang main ceng-ceng, denger nggak secara nggak sengaja. Apa mungkin saya juga nggak nanya. Baru soalnya setelah di Indonesia baru saya dengar mainnya kan udah mixing gitu. Ternyata dia mainnya apa dia mungkin pernah dengar gamelan, apa patternnya seperti itu. Jadi sebetulnya kalau misalnya seorang musisi untuk go internasional itu nggak perlu selalu berusaha untuk beradaptasi ke style mereka gitu, untuk mendapatkan. Kalau menurut saya jangan kalau kita mau mencoba jadi mereka nggak akan jadi karena saya nggak disengaja juga sebetulnya kenapa ada unsur-unsur notasi tradisional itu kan lahir aja karena saya emang lahir di sini, mungkin itu yang membuat notasinya seperti itu. Saya dengar itu dulu Mas Bu tuh sampai disangka teroris Abu Sayyaf gitu loh. Dia nyebut namanya kamu mirip kayak Abu Sayyaf. Terus aku nggak ngerti Abu Sayyaf kayak apa. pernah ada perjalanan yang tidak terlupakan dari Los Angeles sampai Meksiko. Oh iya. Benar nggak? Ya itu tahun 2005 ya. Deva masih 1 tahun gigit tur Amerika ceritanya. Nah pas masuk Meksiko saya lihat di Tijuana itu ujungnya Meksiko nggak ada apa-apa gini kayak di kampung di sini aja. Dari San Diego yang seperti gitu masuk langsung beda, orang kayak jualan mainan di jalan, jualan kayak sama aja kayak di daerah-daerah gitu. Nah pas balik borderline itu ditahan lah kita gitu loh. Akhirnya kita 4 jam lah lolos. Berangkat masuk ke Amerika lagi, wah senangnya di situ. Karena kalau enggak mungkin bisa ya nggak masuk ke Amerika. Nggak tahu beritahan berapa lama. Iya, soalnya yang saya dengar itu dulu Mas Bu tuh sampai disangka teroris Abu Sayyaf gitu loh. Dia nyebut namanya kamu mirip kayak Abu Sayyaf. Terus aku nggak ngerti Abu Sayyaf kayak apa. Kalau itu gagal
nggak bisa rekaman yang album Home yang sama Peter Erskine karena setelah itu rekamannya kan Ya gitu. ampun, bisa sampai gitu, gara-gara jalan-jalannya nggak tahu kemana gitu. Jalan-jalan sampai sekarang juga, yang deket-deket juga masih suka ke pasar. Senangannya ke pasar memang belanja buat di rumah. Saya senang dengan pasar tradisional gitu. Apa sih yang didapat ketika masuk pasar itu? Pasti kan ada sebuah rasa yang Baunya bikin... bau banget. Tapi kan asik gitu loh. Jadi barang-barangnya juga kan memang ya apa adanya gitu loh. Apa adanya. Ya ada barang-barang tertentu yang tidak bisa didapatkan di supermarket gitu kan. Saya nggak terlalu suka makanan barat, jadi ya makanan lokal paling lebih enak dapat di pasar. Kalau misalnya sering ke pasar berarti pinter nawar dong. Nggak selalu nawar saya, kadang-kadang saya malah ngelihat kan murah kan, malah nggak enak nawar. Dikala banyak musisi begitu ya, memiliki banyak sekali mobil untuk transportasi mereka, Mas Bud punya mobil tapi sebenarnya lebih prefer taksi. Oh iya. Kenapa demikian? Enak nggak mikir parkir nih. Nggak, saya bukan soal bayar parkirnya, karena kadang-kadang di sini tuh susah kan parkir. Susah parkir terus belum mahal, kadang-kadang ada yang VIP mahal banget gitu. Ngapain mesti bayar? Saya mendingan naik taksi, turun, pulang taksi lagi dan lebih cepat. Kita untuk antri parkir susah banget itu. Tapi memang ya pernah saya nggak pakai mobil, kalau kondangan susah jadinya gitu loh. Jadi barang sebetulnya apa ya, staff gitu, barang itu penting nggak sih untuk Mas Bud? Kepemilikan, kemewahan? Nggak penting akhirnya. Akhirnya nggak penting. Ya kalau orang bilang kalau saya nggak mikir museum, saya tidak akan nambah koleksi gitar. Saya cukup punya 5 gitar aja cukup. Tapi ketika semua ini terjadi, saya ngumpulin gitar karena saya harus punya museum. Dan museum itu ada hubungannya sama tadi sebenarnya kan, hubungan leluhur itu. Saya kan akan punya generasi selanjutnya juga itu. Mereka kan punya peninggalan gitu. Nah, ngomongin barang tadi, kenapa buat saya nggak penting? Ketika kalau saya nggak ada museum, ini udah nggak penting lagi dan kan gitu jadinya. Makanya ini karena hubungan dengan museum aja. Wakil selalu dimiliki, bertahun menjalani bersamamu, menyatakan bahwa engkaulah jiwaku. Mas tadi kan kalau nggak salah saya tuh dapat informasi kenapa Mas Bujana dan juga Mbak Putu Borawati itu bisa connect karena memang punya keyakinan yang sama seputar tradisi. Nah, dulu itu prosesnya kan cepet banget ya Mas ya sama Mbak Bora itu. Dulu apa yang membuat Mas Bud itu yakin bahwa Mbak Bora itu the one? Umurnya jauh dari saya kan, separuh dari saya umurnya. Oh iya, iya. Kan nggak seumur. Lebih muda. Iya aja. Udah gitu sekolah juga, maksudnya saya kan nggak sekolah gitu, saya nggak pernah kuliah, langsung ke musik. Ya biar ada juga yang, nah ketika seperti gini penting ngurusin anak, yang ngajarin bisa kan, bukan saya nggak bisa ngajarin matematika, nggak bisa gitu. Satu hal lagi ya tentunya dia orang yang pernah tinggal di Bali, jadi pernah tinggal di kampung. Agak sulit untuk menjalani hidup mempertahankan tradisi. Hidup di Jakarta gini, mempertahankan tradisi itu, keseharian dengan tradisi kita di kampung agak susah. Nah, kalau saya nggak ketemu orang yang sama pikirannya, tidak bisa seperti itu, ya nggak bisa gitu. Juga setelah nikah, punya anak, pikirannya sama, dia full ngurus anak. Ya itu buat saya, itu pilihan karena memang kebetulan dia nggak kerja, jadi kan ngurus anak. Nilai-nilai apa yang diterapkan oleh keluarga Dewa Bujana ke anak-anak? Saya menyayangkan sebetulnya anak-anak nggak bisa bahasa daerah sebenarnya. Nggak bisa, tapi kan saya juga mengerti bahwa kita hidup di Jakarta, ya mau belajar kan nggak. Maksudnya bahasa Bali. Iya, pelajaran bahasa daerah udah dihapus gitu kan ya. Sebetulnya saya menyayangkan itu karena semakin tidak diajarkan bisa hilang loh. Kan itu bahasa itu kekayaan kita juga gitu. Itu mungkin yang saya kepengen nantinya kalau suatu waktu harus pulang kampung, ya belajarlah dia gitu, belajar itu. Terus makanya sekarang saya harus menyempatkan dalam 1 tahun itu kan ada 2 kali perayaan Odalan. Odalan tuh upacara di rumah itu yang 6 bulan, 7 bulan sekali. Saya usahakan sekeluarga tuh pulang.
Dia sih orangnya simple, maksudnya nggak terlalu banyak janji-janji surga sih kalau aku bilangnya. Jadi karena saking simpelnya begitu, jadi aku juga mikir, wah ini orang nggak terlalu banyak nggak terlalu banyak lagunya gitu loh. Jadi ya orangnya mengalir aja, dari awal ketemu memang udah buka kartu semua istilahnya. Jadi aku juga oke, jadi mungkin itu sebuah awal yang bagus ya. He's not only a musician, he's not only a guitar player. Sebetulnya dia seorang budayawan, tapi tidak seperti budayawan Indonesia umumnya untuk saya. Yang mungkin banyak yang ingin terekspos media, bahwa nih gue budayawan dengan kata-kata gue yang indah, dengan apa, enggak. Kalau dia budayawannya dengan nadanya dan perilaku. Mas Bud, dari dulu sampai sekarang itu tetap sama penampilannya, kumis. Apa karena kumis itu membawa rezeki, jadi nggak pernah berubah? Pernah sih dulu waktu awal gigi tahun 95 dicoba, nggak enak dilihat. Nggak enak gimana? Diketawain sama anak-anak, ya udah saya jadi nggak pede. Nggak pede untuk motong gitu. Tapi perlu juga sih suatu waktu dicoba biar beda. Kalau dari sisi industri sebetulnya musik instrumental well received nggak sih di Indonesia, Mas? Kalau kita ngikutin situasi itu, kalau musisi saya pikir sehancur-hancurnya dibilang industri nggak akan berpengaruh. Masa sih? Masih di Satu Indonesia bersama dengan Dewa Bujana. Mas Bud, katanya suka sama UFC. Suka banget. Itu kok kayaknya bertolak belakang banget sama pribadi yang kalem, cool gitu. Ya biar balance aja. Oh gitu. Apa yang disuka? Apa sih yang didapatkan ketika menonton UFC itu? Mencoba nyari pasnya nih kayaknya. Nggak tahu, dulu awalnya sih waktu salah satu TV di Indonesia pernah nyiarin acara itu, terus sampai ikut datang nonton gitu, terus tahu sampai beli DVD-nya kalau pas pergi keluar. Kenapa? Karena kan nggak seperti tinju. Kalau tinju kan banyak aturannya, terus pakai semuanya pengaman. Kalau itu kan nggak gitu. Jadi lebih bebas saja gitu. Jadi dan ternyata mereka kadang-kadang kayak jalanan jadinya kan, berantemnya kayak jalanan gitu. Ngoleksi ini nggak kaos UFC? Beberapa sih, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Boleh ditambahin satu lagi ya koleksinya? Oh boleh, mana? Wah, dapat koleksinya. Silakan dibuka loh. Langsung Semoga saya belum pakai. punya yang ini. Oh saya nggak punya yang putih ini. Boleh Makasih. dibuka loh Mas, kalau misalnya mau, untuk melihat, untuk memastikan bahwa ini kita belinya nggak sama gitu sama sebelumnya. Nah. Pasti ukurannya salah. Aduh. Oh bener. 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 Wih, gila, tim kita memang luar biasa. Pride. Nanti saya pakai langsung. Asik, thank you. Makasih dong. Ini taruh di mana nih? Iya, nggak apa-apa nih, saya ambil lagi nggak apa-apa. Kalau mau taruh di sini juga nggak apa-apa. Oh iya, Mas Bud, ini kan kita sekarang bicara mengenai industri. Punya label rekaman namanya Gitarku Records. Tujuannya adalah mengangkat musik-musik yang anti mainstream. Kalau dari sisi industri sebetulnya musik instrumental dalam arti gitar saja gitu ya, itu sebetulnya well received nggak sih di Indonesia, Mas? Komunitasnya nggak mungkin nggak ada gitu loh, pasti ada, tapi memang tidak sebesar pop yang ada vokalnya tentunya ya. Saya terutama berpikir kalau memikirkan industri terus, industrinya selalu kan orang bilang, wah industrinya kacau nih. Saya nggak pernah memikirkan kacau gitu. Buat album aja terus gitu loh. Karena kalau kita ngikutin situasi itu, kalau musisi saya pikir sehancur-hancurnya dibilang industri nggak akan berpengaruh. Masa sih? Saya yakin nggak berpengaruh karena coba kita setiap ke bandara, weekend gitu ke bandara. Koper-koper musisi itu banyak banget berkeliaran di bandara. Mereka kan tur semua artinya, terutama weekend.
Jadi sebetulnya Artinya kan mereka main terus, off air main. Jadi mungkin kalau dia jualan CD memang nggak bisa. Sudah tidak ada yang beli CD kebanyakan. Tapi kan itu yang buat pembajakan itu kan bukan kita, bukan kerjaan kita. Mungkin yang dirugikan label saya rasa. Yang bilang industrinya rusak itu label. untuk sebuah industri musik sukses, apakah peran dari pemerintah itu besar dan penting? Harusnya sangat penting, tapi saya lihat sih pemerintah belum ada sih. Badan Ekonomi Kreatif pun juga. Enggak, saya belum percaya, sorry. Sorry, walaupun Kenapa belum percaya? belum, karena Itu kan teman-teman juga. iya, teman-teman semua di sana. Mudah-mudahan sih yang kali ini, mudah-mudahan. Jadi saya melihat ada kecenderungan berlomba-lomba orang untuk terlibat, tapi belum melihat kerjanya gitu loh. Orang berapa tahun lalu kita keluar-keluar soal pembajakan, toh juga nggak ada efeknya kan. Sampai teman-teman dulu ya, berapa tahun lalu orang ke DPR protes. Saya cuma ngelihat gitu, efeknya kok nggak ada juga gitu. Kita punya wakil-wakil seniman di sana, nggak juga ngurusin kan gitu. Mendingan saya buat album aja. Gitu. Nggak ada ngerepotin mereka, dan saya nggak usah direpotin juga nggak apa-apa gitu. Karena saya merasa agak kurang belum pernah merasa dapat support gitu loh. Nah, kalau dunia hiburan tuh biasanya nggak jauh dengan apa yang namanya narkoba. Selama ini bagaimana Mas Butuh bisa membentengi diri dari segala macam godaan yang ada? Nggak tahu, karena nggak pernah tertarik sih dari dulu. Apa yang membuat nggak tertarik? Nggak kepengen aja nyoba dari. Saya ingat waktu SMA di Surabaya, teman-teman ganja gitu. Saya nggak tahu itu kalau ganja, jadi di ruangan apaan sih ini baunya gitu. Jadi Pak baru tahu bahwa itu ganja. Jadi kalau nyoba-nyoba mungkin ya kebiasaannya beda-beda. Ada orang nyoba karena memang adrenalinnya harus mencoba. Mungkin saya nyobanya kan saya lebih senang ke alat musik gitu. Mungkin ya. Ngerok sih boleh, tapi tetap alim. Enggak, itu kan kalau pertanyaannya soal ini ya, soal narkoba, enggak sama sekali. Enggak. Berarti kenakalannya ada di sebelah mana dong kalau bukan narkoba? Musik aja lah. Baik, terima kasih banyak Mas Dewa Bujana sudah berbagi di Satu Indonesia. Sukses dengan segala macam mimpi-mimpinya yang masih belum tercapai, meskipun sejauh ini mungkin masyarakat Indonesia sudah melihat betapa luar biasa prestasi dari Dewa Bujana. Nah, Satu Indonesia selalu menghadirkan tokoh-tokoh nasional inspirasional. Kira-kira siapa lagi yang akan kami hadirkan minggu depan? Saksikan terus Satu Indonesia. Saya Marisa Anita undur diri, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. 2, 3, 4.